Oke, jumpa lagi dengan aku Awan di sini. Kali ini aku ingin membuat lemari kecil portable, bisa ditaruh di meja dan lampu bisa menyala saat kita buka. Mohon maaf sudah lama tidak upload ya, maklum karena serangan deadline yang begitu banyak. Oke, langsung saja ke videonya. Seperti biasa, alat dan bahan serta pola sudah saya tuliskan di kolom deskripsi. Yang pertama, lalu kita siapkan triplek, penggaris, serta spidol. Lalu kita buat gambar pola. Buat 2 buah pola persegi panjang dengan ukuran 30 cm x 20 cm. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita buat pola lagi dengan ukuran 20 cm x 20 cm persegi sebanyak 3 buah. Kurang lebih tampak seperti dalam video. Lalu siapkan seng atau black atau papan besi seperti ini, intinya terserah kalian menyebutnya apa. Nah, gunanya ini untuk menyambungkan kedua buah triplek tadi. Lalu kita buat pola persegi panjang dengan ukuran 6 cm x 2 cm dibagi menjadi 6 buah. Per 6 buah tadi dibagi menjadi 2. Lalu kita buat tanda silang. Nah, gunanya tanda silang ini buat tempat kita melubangi nantinya. Selanjutnya, setelah kita selesai membuat pola, lalu kita potong-potong seng tersebut. Tampak seperti dalam video. Setelah semuanya terpotong, lalu kita bengkok-bengkokkan dengan menggunakan tang. Nah, dan ini hasilnya yang sudah saya lubangi. Nah, saya melubanginya dengan menggunakan paku. Jika dirasa semua sudah dilaksanakan, triplek sebanyak 5 buah, seng sebanyak 6 buah potong, dan 2 buah pasang baut. Lalu kita tinggal merangkainya. Siapkan 3 triplek persegi tadi, lalu kita lubangi dengan menggunakan gunting untuk memasang seng tersebut. Nah, semuanya tampak seperti dalam video. Nah, untuk memperkuat pembautan, lalu kita gunakan tang dan obeng. Nah, kurang lebih penampakannya ketiga triplek tersebut seperti ini. Lalu kita gabungkan dengan triplek 30 cm x 20 cm tadi. Jarak pemasangan triplek persegi antara 12 cm 12 cm. Dan lakukan pemasangan seng seperti tadi dengan cara melubangi triplek dan lalu kita pasang baut. Apabila pemasangan 3 triplek tadi sudah terpasang dengan sempurna, lalu kita pasang bagian satunya lagi. Jika semua bagian triplek sudah tersambung, nah kurang lebih bentuknya seperti ini. Jika dirasa sudah pas dan sudah benar memasangnya dan lurus, lalu kita perkuat dengan lem G agar tidak berubah-ubah posisinya, dan lakukan pengeliman di setiap sambungan triplek. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Sorry kalau kurang terlihat bagus di kamera. Langkah berikutnya, lalu kita pasang beberapa rangkaian elektronika. 2 buah lampu LED, dan ini sudah saya pasangi triplek, gunanya agar kita mudah memasang pada bagian triplek yang lain. Dan yang terakhir, saklar push on. Nah, dan ini sudah saya pasangi kabel juga dan resistor. Kabelnya ini, maaf saya salah memasang ini di bagian positif, tapi itu tidak masalah. Ukuran resistornya ini 56 ohm 1/4 watt. Nah, sebenarnya saklar ini jika kita tekan dia akan mengunci, dan kita tekan lagi dia akan kembali normal. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, lalu kita akan membuka dan kita sedikit memotong bagian dalamnya. Nah, pada bagian dalam ini yang berbentuk seperti love ini, lalu kita potong sedikit agar rata dengan menggunakan cutter. Fungsinya agar saklar kita tekan dan langsung kembali, jadi seperti ngepir. Oke, jika dirasa sudah sempurna, lalu kita pasang kembali saklar tersebut. Kita tekan kembali, kita tekan kembali, kita tekan kembali, tekan kembali. Nah, seperti itu. Lalu kita pasang saklar tadi dengan cara membautnya. Nah, saklar ini dipasang di bagian triplek nomor 2 dari atas dan diarahkan ke bagian depan. Siapkan kabel kurang lebih panjangnya 1 meter. 2 buah warna, yang warna merah untuk positif dan warna hitam untuk bagian negatif. Lalu kita sambungkan pada komponen elektronika dengan cara menggunakan solder. Lalu kita siapkan 1 buah selongsong, lalu kita potong-potong dan kita pasang pada sambungan kabel. Ini gunanya agar tidak terjadi konsleting dan untuk membuat terlihat rapi.
Sambungkan juga kabel merah dan kabel hitam pada bagian saklar. Nah, kurang lebih penampakan komponen elektronika seperti ini yang sudah saya pasangi kabel. Sebelum lanjut, ini pola elektronikanya. Nah, dari ketiga komponen tersebut lalu kita sambungkan menjadi satu kabel, menjadi satu jalur. Di ujung kabel ini saya sambungkan dengan port USB, dan kalian bisa menggantinya dengan port baterai 9 volt, itu lebih mudah. Nah, beginilah rangkaian instalasi kelistrikan yang ada di dalam lemari seperti ini. Nah, lalu kita cek menggunakan powerbank apakah lampu berjalan sesuai yang kita inginkan, menyala sesuai yang kita inginkan. Nah, lampu menyala dengan sempurna. Jika saklar kita tekan, lampu akan mati. Nah, jika tidak kita tekan, lampu akan tetap menyala. Nah, fungsinya dari saklar ini, ketika pintu kita tutup, lampu akan mati, dan pintu kita buka, lampu akan menyala. Jika dirasa semua sudah beres, lalu kita membuat tutup belakang dengan cara membuat pola persegi panjang dengan ukuran 30 cm x 20 cm. Bisa dikasih ukuran yang lebih, kira-kira setengah cm, untuk jaga-jaga jika terjadi pergeseran ukuran. Siapkan kerangka lemari tadi, dan lalu siapkan triplek yang sudah kita potong. Oh ya, saya memotongnya menggunakan cutter. Lalu kita siapkan potongan seng atau black ini sebanyak 9 buah, dan sudah saya bentuk seperti yang tadi. Nah, ini yang sudah saya pasang pada kerangka lemari, dan lakukan pembautan seperti tadi. Di bagian tutup belakang ini sudah saya pasangi baut, dan tinggal kita mengepaskan pada lubang seng pada perangkat lemari tadi. Jika dirasa sudah pas pada lubang-lubang, lalu kita pasang pasangan baut tadi. Tampak belakang seperti ini, dan tampak dalam juga seperti ini. Selanjutnya kita tambahi potongan triplek kecil di bagian atas, dan triplek agak lebar sedikit di bagian bawah. Di bagian atas dengan ukuran 2 cm x 20 cm. Di bagian bawah dengan ukuran 4 cm x 20 cm. Kalau kurang jelas dengan penjelasan saya, bisa lihat video ini. Bisa pause video ini dan amati lebih baik. Dan 3 buah potongan seng yang sudah kita bentuk bengkok dan kita lubangi, dan 6 pasang buah baut. Lalu kita ambil lem G, dan lalu kita lem pada bagian kecil yang untuk bagian atas ini, dan bagian bawah ini langsung kita pasang seperti tadi. Lalu ini bagian yang terakhir, lalu kita buat pintu dengan ukuran 23 cm x 20 cm. Nah, ini hasilnya yang sudah saya potong. Lalu siapkan pegangan pintu, lalu siapkan 2 buah engsel, dan siapkan juga beberapa pasang baut sesuai kebutuhan. Nah, ini yang sudah saya pasang, kurang lebih seperti ini. Untuk masalah tata letak bisa dikira-kira sendiri. Dan siapkan 2 buah triplek berukuran ya kira-kira 1 cm x 20 cm. Lalu kita pasang di bagian atas dan di bagian bawah. Nah, di bagian lemari ini sudah saya kroai 2 buah di bagian kanan. Nah, gunanya ini untuk menaruh 2 buah engsel pada bagian pintu. Ini pemasangan bagian yang terakhir. Lalu kita siapkan ini. Nah, di sini saya menyebutnya capit udang. Mungkin agak berbeda-beda namanya di daerah kalian masing-masing. Lalu pasang pada bagian pintu. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Jika banyak salah dan kurang, saya mohon maaf, dan jangan lupa nantikan video-video berikutnya.